Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Standar Berada di Hadirat Allah. Saudara, kalau dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan bahwa Allah berkenan untuk ditemui ketika kita mencarinya dengan segenap hati. Maka harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa hadirat Allah, kemuliaan Allah itu ada standarnya, ada nilainya. Dan standar kemuliaan atau hadirat Allah itu tinggi, saudaraku. Lah, banyak orang Kristen tidak tahu akan hal ini. Akibatnya banyak yang kurang menghormati Allah dan tidak menghargai Tuhan secara patut, termasuk kita, saudara. Taunya bagaimana kalau kita kurang hormat atau tidak menghargai Tuhan secara patut? Gampang, saudara. Yaitu ketika kita tidak berani melepaskan apapun yang kita miliki. Dengan kata lain, kita masih terikat banyak hal, terikat kepada harta, kekayaan, jabatan, hobi, kesenangan-kesenangan, hasrat, ambisi, atau perasaan lain. Itu berarti kita belum menghargai dan menghormati Allah secara patut. Jadi menghormati Tuhan itu bukan sekedar kita ada di ruang doa atau ketika kita di gereja, tetapi ketika kita keluar dan ada di luar, kita juga harus tetap ada di hadiratnya, saudara. Ini yang jarang kita upayakan. Dengan demikian, dalam keseharian kita, dalam setiap aktivitas, kita seharusnya selalu menyatu dengan Tuhan, berjalan bersama Dia. Itulah yang dimaksud selalu ada di hadiratnya. Itu tidak mudah karena kita terlanjur memiliki irama hidup yang salah. Asal bicara, asal bertindak, pokoknya asal kita mau aja lah kita lakukan. Yang bisa buat kita senang, itulah yang kita lakukan. Yang menjadikan kita sukses, itulah yang kita kejar. Yang bisa memenuhi ambisi kita, itulah yang terus kita perjuangkan. Yang bisa membuat hidup bernilai dan terhormat, itulah yang kita upayakan. Dan semua itu kita anggap wajar karena memang hidup kita sudah terlanjur salah, kalau tidak boleh dikatakan liar. Makanya kalau kita komitmen meninggalkan dunia, hidup dalam kesucian, itu sesungguhnya bukan sesuatu yang berlebihan, ekstrim, atau fanatik. Tetapi itu biasa, standar, saudara. Karena memang hidup kudus itulah yang dimau Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Apalagi kalau itu aktivis atau hamba Tuhan, saudara. Dia harus selalu berjalan bersama Tuhan kemanapun dan dimanapun berada. Selalu ada dalam lingkup hadirat Allah. Sehingga ketika bertugas dalam ibadah atau persekutuan, tidak ada keraguan. Tetapi boleh yakin akan ngomong apa, doa yang bagaimana. Kira-kira begitu, saudara. Itulah kenapa kita harus selalu dekat Tuhan, terus melekat supaya jangan ada kemelesetan. Bisa jadi meleset kita tidak jauh ya, saudara. Bukan dalam hal mencuri, berzina, atau melakukan yang jahat, tetapi berupa perkataan, intrik-intrik, diplomasi, apalagi kalau kita cakap berbicara, penipuan terselubung, ya, ketidaktulusan. Maksud saya penipuan itu ketidaktulusan itu tadi, saudara, yang mana semua tidak kita kenali dan tidak kita sadari. Ya karena hidup kita terlalu lama liar
Kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan semesta alam, kita baru sadar betapa kita tidak ada apa-apanya dan betapa tidak berartinya diri kita. Coba renungkan saudara, betapa besar dan luasnya jagat raya ini, betapa banyaknya planet dan galaksi yang ada. Tidak terhitung saudara. Bahkan ada planet yang besarnya 200.000 kali bumi. Besar sekali. Bumi ini hanya setitik debu. Lalu kita ini siapa? Tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan semesta alam yang maha besar itu. Jangan sombong saudara. Saya katakan demikian karena sering ketika kita sudah dihormati, kaya, dan dikenal banyak orang, lupa kalau ada yang lebih terhormat. Ketika kita sudah meraih banyak hal, ya kita bisa dan kita berpotensi untuk lupa diri. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa berjalan bersama Tuhan, bersekutu dengan Dia, dan selalu ada di hadiratnya? Wah, rasanya tidak mungkin saudara. Dan yang harus kita ingat, hidup di hadapan atau di hadirat Allah itu masalah kita saudara. Bagi Tuhan tidak ada masalah apakah kita ada di hadapannya atau tidak. Maksud saya bukan Tuhan yang menghendaki, tetapi kita sendiri yang memilih keluar dan menjauh dari hadapannya, dari hadiratnya. Ya, karena kita terlalu lama liar. Contoh sederhana, maksud saya ketika kita melihat tontonan yang tidak pantas. Nah, itu sebenarnya kita tidak sedang menghormati Tuhan. Ketika kita menyimpan amarah, dendam, kebencian, iri hati, ingin menjatuhkan orang, Tuhan tidak suka itu semua. Maka jangan begitu. Sebaliknya kita harus hidup penuh kasih kepada orang lain. Percayalah, ketika kita selalu hidup di hadirat Allah, kita tidak akan dipermalukan. Hidup kita tidak mungkin tidak berguna. Hidup kita pasti dijaga Tuhan kok saudara. Maka itu harus kita perjuangkan. Jangan sampai ketika kita tiba-tiba meninggal, kita baru berkata, tahu begini aku akan hidup di hadirat Allah. Terlambat saudara. Maka mulai sekarang kita harus terus bawa yang namanya hadirat Allah itu. Selalu berjalan bersama Dia. Walaupun kita mungkin sedang dalam lembah kekelaman, sedang dalam banyak masalah. Tetapi justru itu kesempatan bagi kita untuk menemukan Dia. Di situ justru kita bisa membuktikan kehadiran Tuhan. Dan kita justru dipaksa untuk hidup suci. Kita mau hidup yang sungguh-sungguh bersih. Kita mau selalu di hadirat Tuhan. Kesempatan seperti itu tidak akan terulang saudara. Itu harus kita ingat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.